Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat pecinta tanaman sekalian. Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat ya. Kali ini saya mau membahas tentang hama penggerek batang yang sering kali menyerang tanaman kita, terutama tanaman berbatang keras atau pohon-pohon besar seperti pada pohon nangka, pohon mangga, dan pohon-pohon berbatang keras lainnya. Yang kebetulan kali ini juga saya mau membahas tentang pohon durian yang diserang oleh hama penggerek batang. Semakin tua pohon durian ini, maka akan rawan dengan serangan hama penggerek batang. Yang terkadang kita tidak tahu bahwa hama penggerek batang itu sangat berbahaya. Kalau kita diamkan dalam jangka waktu lama, kemungkinan pohon itu akan mati. Dan khusus di video ini saya akan membahas tentang cara mengatasi hama penggerek batang. Oleh karena itu, simak terus videonya hingga akhir ya. Jangan sampai gagal paham. Gejala yang ditimbulkan oleh hama penggerek batang ini adalah terdapatnya kotoran dan cairan berwarna kemerah-merahan dari bekas gerekan lubang yang diserang larva. Akibatnya, gerekan larva menyebabkan distribusi hara dan air terganggu, sehingga menyebabkan tanaman itu menjadi kering, daun-daunnya layu atau rontok, dan akhirnya mati. Ciri-ciri larva penggerek batang itu berwarna merah sampai coklat keunguan. Larva itu menggerek atau melubangi tanaman ke dalam jaringan kayu pada batang dan cabang dengan diameter lebih dari beberapa sentimeter. Larva yang sudah bermetamorfosis menjadi ngengat aktif pada malam hari, dan ngengat betina dapat bertelur sekitar 1000 butir. Oleh sebab itu, perawatan tanaman sangatlah penting untuk menjaga agar tanaman tetap sehat dan aman dari serangan hama. Dalam hal perawatan ini, saya menggunakan cara penyemprotan rutin dengan interval 10 hari atau 2 minggu sekali. Di video saya yang lain juga pernah membuat tutorial perawatan tanaman durian dengan judul jadwal rutin penyemprotan. Silahkan ditonton. Sebenarnya ada beberapa cara untuk pengendalian hama penggerek batang ini. Di antaranya, menjaga kebersihan atau sanitasi kebun, terutama dari daun-daun yang kering. Kemudian, memotong bagian tanaman yang terserang 5 cm dari lubang gesekan atau gerekan dan dimusnahkan. Selanjutnya, menginfus tanaman dengan insektisida sistemik, baik melalui batang maupun ujung akar. Namun, kali ini saya menggunakan metode atau cara menutup lubang gerekan hama dengan kapas yang telah diberi larutan insektisida. Seperti ini. Langkah awalnya kita cari lubang yang berpotensi sebagai tempat persembunyian larva itu atau penggerek batang itu. Kalau kasus yang saya alami ini di pohon durian saya, untungnya tidak terlalu parah. Maksudnya tidak terlalu parah itu tidak sampai mengeluarkan cairan merah yang terlalu banyak, karena lubang-lubangnya juga kecil, tapi setiap pagi hari terlihat ada semacam cairan yang basah yang keluar dari lubang itu. Meskipun kecil, tetap saja perlu langsung kita tangani. Lubangnya kita buka atau kita lukai batang yang berlubang itu dengan pisau atau benda-benda tajam lainnya. Jangan terlalu besar, sedikit saja sekiranya kapas itu masuk. Kapas yang sudah kita beri insektisida, kemudian kita jejalkan ke dalam lubang yang tadi kita perbesar. Setelah itu ditusuk-tusuk hingga masuk ke dalam. Itu salah satu cara yang saya gunakan. Namun ketika waktu saya melakukan jadwal rutin penyemprotan, lubang-lubang itu juga saya semprot. Metode ini saya rasa cukup efektif meskipun tidak bisa langsung memberantas hama semuanya ya. Namun dengan cara menutup jalan keluarnya larva itu, otomatis dia akan terjebak di dalam. Apalagi kapas yang kita masukkan ke dalam lubang itu juga sudah kita beri larutan insektisida. Dan ketika sudah mulai jadwal penyemprotan, saya juga menyemprotkan ke dalam lubang-lubang larva itu. Dan ini contoh bekas batang yang sudah lapuk atau sudah patah. Itu juga bisa
sangat berpotensi dimasuki oleh larva itu ya, larva ngengat penggerek batang. Jadi sekalian saja kita beri kapas yang sudah diberikan larutan insektisida. Setelah saya korek-korek, ternyata di dalamnya kondisinya agak basah, agak lembab. Jadi ada kemungkinan di dalam sini terdapat hama penggerek batang atau hama-hama lain. Jadi untuk mengantisipasinya tetap saya berikan kapas yang sudah dicelupkan ke larutan insektisida. Langkah dan cara ini saya rasa cukup praktis, efisien, karena bisa kita lakukan kapan saja ya. Kebetulan merek insektisida yang saya gunakan adalah merek Regen, berwarna putih. Dicelupkan saja seperti ini kapasnya hingga basah, kemudian dijejalkan ke dalam lubang. Dengan perawatan dan perhatian semacam ini, semoga saja tanaman-tanaman kita bisa terbebas dari hama penggerek batang dan selalu sehat ya, agar bisa berproduksi lebih baik lagi. Saya kira cukup sekian info yang bisa saya bagi untuk kalian semua. Semoga bermanfaat dan semoga tanaman kalian dalam keadaan sehat dan berproduksi lebih baik dari sebelumnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.